Nah, tayyib. Yang benar adalah al-ghurfatu maftuhatun. Mengapa? Karena di sini yang menjadi mubtadanya adalah isim Anas. mu'annats. Maka khobarnya juga harus isim mu'annats. Seperti itu. Karena khobar mengikuti mubtadanya. Seperti itu teman-teman. Harus dicatat seperti ini. Kalau saya mau katakan as-sariru jamilatun, benar atau enggak? Salah. Salah. Yang benar as-sariru jamilatun. Yang benar apa kira-kira? As-sariru jamilun. As-sariru jamilun. Kenapa? Karena kata as-sarir merupakan isim mudzakkar. Seperti itu. Nomor 3. Ada sayyaratut tabib. Ada sayyaratut tabib. Ini yang kira-kira yang salah yang mana? Hadanya. Hadhihi. Yang benar adalah Hadihi. Hadihi sayyaratut tabib. Hadihi sayyaratut tabib. Ya, hadihi sayyaratut tabib. Nomor 4, hadihi miftahus sayyarah. Yang benar adalah Hada. miftahus sayyarah. Miftahus sayyarah. Aina sayyarah huwa fi syari'i. Nah, ini ada yang kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Harusnya pakai hiya bukan huwa. Nah, harusnya iya. Aina sayyarah huwa hiya fi syari'. Seperti itu. Jayid. Insya Allah yang ini benar semua. Ada? Sebentar, nanti akan kita koreksi lagi. Baik, sekarang adalah penggunaan isim isyarah hadihi. Baik, hadihi merupakan isim isyarah yang digunakan untuk isim mu'annats. Ya. Hadihi merupakan isim isyarah yang digunakan untuk isim mu'annats. Isim mu'annats dekat posisinya karena hadihi artinya adalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya isim mu'annats itu ada dua. Yang pertama adalah yang benar-benar mu'annats, yang kedua adalah yang dianggap mu'annats. Nah, saya mau bertanya, kira-kira isim bagaimana yang dianggap mu'annats? Yang di dalamnya terdapat tak marbutoh. Seperti ini. Atau seperti ini. Karena kita tidak bisa mengetahui kira-kira meja ini jenis kelaminnya apa. Kita nggak tahu, teman-teman. Ballpoint ini jenis kelaminnya apa? Kita nggak tahu. Maka untuk membedakan itu orang Arab memberikan salah satu tanda atau simbol. Kalau ada tak marbutohnya, maka kemungkinan besar ia merupakan isim mu'annats. Seperti itu. Man hadihi Aminah. Wa man tilka Fatimah. Hadihi tabibah wa tilka mumarridatun. Hadihi minal Hind wa tilka minal Yabani. Baik. Al-Hindu. Apa artinya Al-Hindu? Iya. Iya. Al-Yaban. Jepang. Coba kira-kira kalau Lubnan itu mana? Libanon. Jepang. Yaban, Jepang. Lubnan, Libanon. Misra. Mesir. Seperti itu. Hadhihi tawila wa tilka qasira. Man hada Hamid. Wa man dzalika Ali. Nah, ini akan saya berikan kunci. Sahabat pemandu, saya akan memberikan kunci. Kalau kita menggunakan bahasa Arab untuk takhatub, untuk ngobrol sehari-hari,
maka kita nggak apa-apa untuk mentaskin atau mematikan huruf terakhir agar lebih enak, agar lebih nyaman ngobrolnya. Contoh kita bertanya, "Waman dalik?" "Dzalika Ali." "Atilka dajajah?" "La, tilka battah." Seperti itu. Ini kalau ngobrol. Beda lagi ceritanya kalau kita sedang mengkaji kitab. Wajib hukumnya untuk kita memberikan harokat lengkap. Baik, seperti itu. Kita lanjut. Silakan diisi ya. Satu-satu. Saya mau bertanya. Kak Lesi Novianti, ada? Ada, Ustadz. Coba nomor 1. Kira-kira pakai dzalika atau tilka? Baik. Tilka. Tilka. Tilka umun ya. Umun. Ini nggak ada tamar butonya. Kenapa pakai tilka? Karena itu ibu artinya. Ibu. Ibu pasti perempuan. Karena sampai sekarang saya belum menemukan ibu laki-laki ya. Seperti itu. Nomor 2. Coba, ada Kak Reza Kurniawan? Ada Ustaz. Jamil. Ajib Nimro Athania. Dzalika abun. Dzalika abun. Baik. Selanjutnya, Ibu Nino ada? Ada Ustaz. Baik, nomor 3 Ibu Nino, silakan. Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Baik. Kak Ridwan Alwi ada? Ada Ustaz. Baik. Rakam Rabi. Silakan dibaca. Tilka mil'akatun. Tilka mil'akatun. Jayid. Rakam Khamis. Muhammad Ilham Revo. Oh, saya sendiri ternyata. Kak Ida Ramli ada? Atau Kak Alfi Wirda? Nah, Ustaz. Baik. Iqra Ar-Rakam Al-Khamis. Baca nomor 5, silakan. Tilka ainun. Tilka Ainun. Baik, kenapa ainun itu pakai tilka? Kalau yang sepasang dianggap mu'annas, Ustaz. Baik. Nah, ada beberapa pendapat seperti itu. Kalau paling besar biasanya mu'annas. Kalau sepasang biasanya mu'annas. Seperti itu. Baik, Jamil. Ar-Rakam As-Sadis. Kak Egar ada? Ada Ustaz. Silakan dibaca. Dzalika hajarun. Panjang pendeknya Kak Egar, sekali lagi. Dzalika hajarun. Nah, jayid. Dzalika hajarun. Seperti itu. Baik, Jamil. Dzalika hajarun. Rakam Sabi. Kak Finta ada? Ada, Ustaz. Jayid. Rakam Sabi, silakan dibaca. Dzalika qamisun. Dzalika qamisun. Jayid. Rakam Samin. Kak Novilia ada? Hadir, Ustaz. Baik, silakan dibaca. Tilka kidrun. Tilka kidrun. Baik, kenapa kidrun masuk tilka? Sepasang ya, Ustaz ya. Nah, kalau di bukunya, kalau di penjelasannya bagaimana? Siapa yang nonton sampai habis? Karena kebiasaan orang Arab menyebutkan panci ya Ustaz ya. Ya. Oh iya, itu panci ya. Ya. Jadi, kalau sepanjang panci kan kidrun. Enggak, salah. Kidroni. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kata yang kita akhirnya berkiblat kepada orang Arab karena memang kita sedang belajar bahasa mereka. Maka jangan sampai kita buat aturan yang menentang budaya mereka. Seperti itu contoh. Ya, biasanya kidrun itu mu'anats, kok di Indonesia berubah jadi mudzakkar seperti itu. Nah, ini kurang tepat. Jamil, Ar-Rakam At-Tasi'. Kak Andi, silakan. Ada? Kak Andi ada? Ada Ustaz. Silakan dibaca nomor 9. Tilka nafizatun. Panjang pendeknya, Kak. Tilka nafizatun.
Tilka nafidatun. Seperti itu, jamil. Baik. Yang ini aman ya, kita insya Allah aman, bisa. Hadzal rajulu tajirun. Baik, sekarang coba terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Orang laki-laki itu adalah seorang guru. Apa bahasa Arabnya? Dzalika ar-rajulu mudarrisun. Dzalika ar-rajulu Mudarrisun. mudarrisun. Kalau bahasa Arabnya orang perempuan apa? Siapa yang tahu? Imro'ah. Imra'atun. Ya, Imro'atun. imra'atun. Coba kita bilang, orang perempuan itu adalah seorang guru. Hadhihi imro'atu. Itu. Hadhihi imro'atu. Tilka. Tilkal. Tilkal imro'atu mudarrisat. Mudarrisatu. Jayid. Seperti itu. Jadi kita biasakan. Oh, kalau cowok dzalika rajulu mudarrisun. Jayid, bisa. Coba kita. Kalau cewek gimana berarti? Nah, tilkal imra'atu mudarrisatun. Seperti itu. Orang laki-laki itu adalah seorang petani. Coba bahasa Arabnya apa? Dzalika Rajulu fallahun. dzalika rajulu fallahun. Dzalika rajulu fallahun. Kalau fallahatun. Saya belum pernah menemukan. Mungkin fallahatun. Saya cek dulu. Pelajar aja ya bawahnya. Anak laki-laki itu adalah seorang pelajar. Anak laki-laki. Dzalikal waladu talibun. Talibun. Dzalikal waladu talibun. Coba diganti perempuan. Tilkal. Anak perempuan kal bintu. Tilkal bintu. Tolibatun. Tolibatun. Tilkal bintu tolibatun. 1, 2, 3, aman. Coba. Siapakah orang laki-laki ini? Bahasa Arabnya apa? Man hadzal rajulu. Man hadzal rajulu khayyatun. Nah, man hadzal rajulu? Hadzal rajulu khayyatun. Nah, siapa orang laki-laki ini? Orang laki-laki ini adalah penjahit. Kita coba ganti subjek. Oke, siapa yang tahu bahasa Arabnya supir? Supir bahasa Arabnya bukan sopirun ya, nggak ada sopirun. Saikun. Mohon maaf, saya mau menginfokan dulu ya ke wali santri sebentar saja, bahwasanya ini ada yang ternyata meskipun kemarin digontor ujiannya di Jambi, alhamdulillah ada yang lulus di Jambi, Sumatera. Jadi belum berangkat ini yang di Jambi. Baik, kita lanjut ya. Coba, siapa orang anak saya bertanya, sahabat papan tulis menjawab. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ini usahanya luar biasa. Saya yang bertanya. Contoh saya adalah sopir. Ada teman saya bertanya, man hadzal rajulu? Silakan dijawab. Hadzal rajulu Adalah sopir. hadzal rajulu saikun. Hadzal rajulu saikun. Baik. Sekarang ganti subjek. Ganti objeknya, ganti objek. Ini harus pakai yang besar, ditutup dulu. Oke.
Tadi apa? Sopir sudah. Guru sudah. Pegawai. Siapa tahu bahasa Arabnya pegawai? Muwazzafun. Muwadzafun. Jayid. Coba diulangi apa yang saya sampaikan. Muwadzafun. Wadufun. Seperti ini ya tulisannya. Muwadzafun. 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 Nah, muwadzafun. Saya bertanya, man hadzal rajul? Silakan dijawab. Hadar rajulu Muwadzafun. Nah, sekarang kita nggak bertanya siapa orang laki-laki ini. Enggak, coba kita ganti. Baik, siapakah kamu? Baik, kalau saya nanya, man anta? Coba teman-teman jawab, saya adalah pegawai. Bagaimana jawabnya? Man anta? Ana muwadzaf. muwazzafun. Ana muwadzafun. Seperti itu cara jawabnya. Man Ana anta? Saya adalah muwadzafun. pedagang. Man anta? Ana Ana muwazzafun. Muwadzafun. Pedagang. Ganti. Tajirun. Pedagang. Ana tajirun. Tajirun. Guru, coba. Man anta? Ana Mudarrisun. Mudarrisun. Contoh sopir tadi ya. Man anta? Ana sa'ikun. Saikun. Penjahit. Man anta? Ana khayyatun. Ana Ana khiyatun. Jayid. Seperti itu. Cakep. Dokter, coba. Man anta? Ana Tabibun. Ana tabibun. Polisi, siapa yang tahu bahasa Arabnya polisi? Baik, siapa yang tahu? Surtiyun. Syurtiyun. Jayid. Jadwal aku cengi. Capek itu. Coba, silakan dijawab pertanyaannya. Ya. Siapakah kamu? Teman-teman jawab, saya polisi. Oke, man anta? Ana Ana surtiyun. Ana syurtiyun. Baik. Man anta? Ana syurtiyun. Jadi ini ke bawah-bawah insya Allah mudah. Baik, selanjutnya bab 11. Ismut tajiri Mahmudun. Baik, saya mau nanya, kira-kira ini ada yang tahu atau enggak? Kenapa di sini tidak ada seperti ini? Tidak ada ininya. Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu bilang pas. Berawalan alif. Nah, ini ilmu baru ya, sahabat-sahabat papan tulis. wasol ya. Nah, benar. Namanya apa, Hamzah? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Ini ilmu baru ya. Hamzah itu ada dua. Hamzah pada awal kata itu dua. Yang pertama ada namanya Hamzah wasol. Hamzah kotok. Hamzah wasol dan Hamzah kotok. Hamzah wasol itu yang tidak ada kepalanya seperti ini. Hamzah kotok itu yang ada seperti ininya. Ya, ini sekedar tahu aja, sekedar info, sekedar pengalaman baru. Oh, kalau seperti ini nggak ada kepalanya namanya Hamzah wasol. Apa perbedaan yang paling signifikan? Yaitu ketika Hamzah wasol berada di tengah-tengah, dia tidak terbaca. Jadi kalau saya bertanya,
siapa namamu? Enggak, saya bukan menyebut ma ismuka, salah. Yang benar adalah mas Muka. muka. Seperti itu. Seperti ini. Mas muka. Ini adalah efek dari hamzah wasol. Seperti itu. Baik, Jayid. Ismut tajiri Mahmud. Artinya apa? Nama pedagang itu Nama seorang laki-laki Muhammad. Nah, ini. Ismut Pedagang. tajiri Mahmud. Tajir apa artinya? Pedagang. Nama laki-laki itu adalah Nama Muhammad. adalah Muhammad. Nama Nama pedagang pedagang itu Muhammad itu adalah seorang pedagang. Mahmud. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Mahmud. Artinya. Oh, Ismut Seorang tabi pedagang. tajirun. namanya Muhammad. nama dokter Mahmud. Said. Itu Said. Said. Nah, nama dokter itu adalah Said. Kalau ada itunya nggak pakai hadza ya Ustaz? apa? Nggak Gimana, pakai gimana? hadza. Nggak dikasih hadza. Nah, ini sebenarnya ini dzauq kita atau perasaan kita. Kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini enak atau enggak? Nama pedagang Mahmud. Nah, kita kan sebenarnya tahu yang kita maksud adalah pedagang tertentu, ya kan? Kalau kita bilang nama pedagang Mahmud, artinya kita bingung lagi pedagang yang Yang mana? mana? Seperti itu. Jadi di sini kadang ketika isim itu sudah kedapatan atau ketambahan alif lam, maka dia sudah include dengan kata itu. Contohnya al-baitu jamilun. Rumah itu indah. Kalau kita bilang rumah indah, seperti kata indah ini kayak mensifati rumah, seperti itu. Sampai sini paham nggak? Ya. Kira-kira. Bisa dimengerti? Ya Allah, Ustaz. Baik. Ini kurang sedikit ya. Baik. Selanjutnya, ini sudah mas isim-isim sudah. Bab kita terakhir sampai bab 11 ya. Bab 12 belum kita kerjakan seperti itu. Maka insya Allah minggu depan kita sudah mulai aktif lagi, sahabat-sahabat papan tulis. Kita sudah mulai aktif lagi. Kita sudah mulai Rabu dan Jumatnya akan kita aktifkan lagi. Dan tenang teman-teman, nggak usah risau. Wah kemarin kita nggak masuk, berarti kuotanya dikurangin. Enggak, saya tetap mengajar sejumlah itu. Jadi teman-teman berhak mendapatkan haknya sesuai apa yang kita sepakati di awal, seperti itu. Karena nantinya ini akan berdampak pada ujian akhir, sahabat-sahabat papan tulis. Ujian akhirnya nanti mengerjakan soal-soal ini dan juga menerjemahkan beberapa paragraf seperti itu. Baik. Ilahuna fikum as-soal. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Saya kemarin Ustaz, menemukan di sini. Ya, silakan. Untuk ujian akhir yang bab 1 belum ada pembahasan ya Ustaz ya? Sebenarnya kalau bab 1 itu saya nggak bahas memang. Kalau ujian akhir memang saya nggak bahas. Langsung saya kasih nilai. Seperti itu. Ibu, siapa yang nanya nih? Ibu Nino? Vinta. Oh, Vinta. Kak Vina? Vinta. Oh, Kak Vinta. Iya, biasanya buku 1 itu memang kita nggak bahas ininya, ujiannya. Langsung kita kasih nilai, seperti itu. Tapi itu kan yang dikerjakan, insya Allah yang harian kan, latihan harian ya. Susah nggak sih kemarin ujian akhir buku 1? Alhamdulillah enggak. Nah, alhamdulillah enggak. Seperti itu, Jahit. Enggak, kemarin saya itu menemukan ada yang dikata Rasulullah itu ada yang salah. Sebentar, saya masih mencari nih. Baik, saya tulis saja ya. Kemarin ada yang seperti ini.
Kira-kira yang benar menjadi bagaimana ini? Oh, bukan. Yang di buku seperti ini. Rasulullah. Ar-Rasulullahu. Yang benar seperti apa? Rasulullahi. Rasulullah. Apa artinya Rasulullah? Utusan Allah. Nah, itu kalau ini. Sebenarnya lengkapnya apa? Utusannya Allah. Seperti itu. Babul fasli. Artinya apa? Pintu Bab. kelas. Nah, sebenarnya maksudnya apa sih? Pintunya ke kelas. Pintunya kelas atau pintu yang kelas? Pintunya kelas. Pintunya. Pintunya kelas. Seperti itu. Jadi, yang kita pelajari sebenarnya mepet-mepet. Jadi kalau kita nggak benar-benar detail dalam mempelajarinya, bisa-bisa kita kegelincir nih. Seperti itu. Nanti di akhir kita akan belajar yang namanya naat man'ut. Coba ya. Nih. Coba dilihat ini. Mudarrisun jadidun. Nah, ini adalah naat wa man'ut atau sifat dan yang disifati. Ini beda-beda. Jadi kalau mubtada khobar, ada mubtada khobar, ada idhofa, ada naat man'ut. Seperti itu. Kalau mubtada khobar, Indonesianya, gampangnya itu adalah keterangannya. Contoh, rumah itu bagus. Nah, kata bagus di sini adalah keterangan, bukan sifatnya. Beda kalau kita naat man'ut. Rumah yang bagus itu, nah kayak gitu. Idhofa beda lagi. Babul fasli artinya adalah pintunya kelas atau pintu milik kelas. Seperti itu. Karena idhofa mudhof dan mudhof ilaih itu cenderung artinya adalah kepemilikan. Seperti itu. Jadi di buku 2 ini kita harus benar-benar hatam, teman-teman. Kaidah-kaidah dasar ini. Banyak sekali fungsinya. Ngobrol bisa. Terus nanti untuk baca kitab, insya Allah sedikit-sedikit bisa. Seperti itu. Taib. Ilahuna inlam yujad soal fanak tafi liqa'anal yaum. Sampai sini kalau kita nggak ada pertanyaan, maka bakal kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan. Kalau ada yang dipertanyakan di pelajaran ataupun luar pelajaran, nggak apa-apa. Silakan. Saya Ustadz. Ya, Ibu Nino silakan. Bahasa Arabnya kepala sekolah sama guru sama ya Ustadz? Nah, Berdiri. kalau kepala sekolah itu bahasa Arabnya adalah mudirun, direktur, mudir, atau roisul madrasah. Ya, roisul madrasah atau mudirul madrasah. Tapi saya lebih sering menemukan kepala sekolah itu mudirul madrasah. Nah, kalau saya ditanya, man hadzal rajul? Hadzal rajulu mudirul madrasati. Seperti itu Ibu Nino. Ya. Terima kasih Ustadz. Afwan. Selanjutnya ada yang lain? Tidak ada ya? Baik. Fanaktafi liqa'anal yaum bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Nakhtim liqa'ana al-yauma bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashkuru syukran ala hudurikum fa naltaqi fi liqa'in muqbil fi yaumil arbi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron Ustadz. Afwan. Ila Ron liqa. jazilan Ustaz. Ya.
Sip.